tegu, tonton ini sebelum pelihara ya. Hey guys, balik lagi di Lens Reptil. Wah, akhirnya kita punya kesempatan lagi buat ngehandling si Puku. Bentar. Sip. Hari ini kita mau ngomongin tentang apa yang harus kamu persiapkan, pikirkan saat kamu pengen melihara tegu ya. Nah, ini Puku, jantan tegu gua. Umurnya udah kurang lebih 6 bulan ya kalau nggak salah. 6 bulanan. Kukunya sangat menantang. Nah, jika kamu ingin memelihara tegu, terus masih kita tenangin dulu kayak gini nih, tenanginnya. Bentar guys. Oke. Jadi ya, gue akuin kalau tegu itu termasuk reptil dan kadal yang terbaik untuk dipelihara karena mereka pintar ya guys. Mereka ini pintar, terus aktif. Tapi makanya sebelum kamu jatuh hati sama hewan ini, kamu juga harus tahu beberapa hal ini ya sebelum kamu ngambil tegu. Jadi tonton ini dulu sebelum kamu melihara. Pertama, tegu itu pintar. Nah, dengan kepintarannya ini mereka itu aktif ya. Nah, untuk kalian pemelihara baru atau lama, kalian harus yang harus kalian korbankan itu waktu untuk ngehandling mereka, untuk membersihkan kandang mereka. Ini yang harus kalian pikirkan ya. Jadi untuk orang-orang yang super sibuk, kayaknya tegu kurang cocok deh. Mendingan kalau yang sibuk banget dan gak punya waktu buat ngehandling dan macam-macam, kalian bisa melihara ular kali ya, yang gampang. Kalau untuk tegu itu kalian harus ngeluarin banyak waktu, karena tegu itu harus sering diajak di handling ya, diajak bekerja sama kayak gini supaya dia kenal kamu tuh siapa. Terus jangan hanya membeli tegu terus hanya ditaruh di kandang. Ini kayak gini nih, udah berapa ini jarang di handle, jadinya dia jumpy lagi nih. Dan ini normal ya buat tegu juve. Kalau yang babynya tadinya kalem terus jadinya gini lagi, itu normal. Bentar guys, ini lagi chaos banget dia. Santai. Gue pakai mikrofon kabel nih, jadinya ribet banget. Makanya guys, subscribe dong, biar gue bisa beli peralatan yang bagusan dikit, tripod atau sebagainya. Karena ini seadanya ya, kita bikin channel ini. Emang tadi niatnya sih awal buat mendokumentasikan aja kegiatan gue melihara tegu lagi, karena dokumentasi dulu gue melihara tegu tuh udah nggak cuman dikit.
Jadinya kalau misalnya gue mau miara lagi, udah inget lagi harus gimana ya, nggak ngulang lagi. Nah, itu juga jadi salah satu yang harus kalian pikirkan. Hobi itu bisa timbul tenggelam, maksudnya kamu bisa lagi senang banget miara, atau besok hilang jadi malas banget, terus kalian jual. Tiba-tiba berapa tahun lagi kamu pengen miara lagi. Nah, jadi dokumentasi itu penting buat kamu tahu harus apa lagi yang dilakukan saat kamu mulai kembali miara reptil. Di sini khususnya tegu ya. Makanya gue buat channel ini buat nanti kalau ada yang mau tahu kita sharing bareng di sini. Oke, itu tadi satu ya. Tegu itu pinter dan tegu itu butuh waktu. Gue pernah dengar cerita tegu bisa diajarin ke kamar mandi sendiri. Jadi itu khusus untuk tegu yang dilepas di rumah ya. Itu dia bisa pupnya di kamar mandi. Itu keren banget sih. Nah, terus kedua, tegu itu bisa besar ya. Contoh nih Puku, dia dulu kecil banget waktu baru datang, sekarang udah segede gini. Dan tegu jantan ini sekalian gue memperbaiki konten yang sebelumnya. Gue pernah bilang panjang tegu itu berapa ya. Nah, itu tegu itu kurang lebih panjangnya bisa 140 cm untuk jantan, dan betinanya 90 cm. Beratnya tuh bisa 13 kilo. Jadi bisa dibilang tegu itu nggak cocok buat anak-anak ya. Ini Puku, nanti kita mau ngehandle si Puhi karena Puhi udah kabur nih. Gue stop dulu videonya, nanti gue ambil dulu Puhinya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini lagi sama Puhi nih yang lagi busuk female-nya, dan ini dia nggak bisa diemnya banget. Nah, ini tegu bisa besar tuh kayak gini ya. Bayangin anak kecil megang tegu yang meronta-ronta sebesar ini. Jadi tegu itu nggak cocok buat anak-anak. Bentar, benerin dulu. Nah, selanjutnya tegu itu butuh kandang yang besar ya. Jadi kamu harus mengorbankan space rumah kamu buat jadi kandang tegu. Karena tegu kecil bisa jadi tegu gede, dan dengan besarnya tegu kamu butuh space yang lebih besar juga. Jadi kamu harus pikirkan juga nih, sebelum ngambil tegu itu kamu harus sudah siapin kandang ya. Duh, diam. Nah, selanjutnya itu tegu itu makannya banyak. Nah, makanya kalian harus mikirkan sebelum ngambil tegu itu budget untuk pakan mereka ya. Kalau kalian yang belum bekerja dan masih sama tanggungan orang tua, kalian harus bilang nih sama orang tua kalau tegu itu makannya nanti segini. Jadi kalian harus sudah siap tuh, karena semakin besar tegu semakin besar juga makan mereka, semakin banyak maksudnya ya. Lanjut. Nah, si Puhi ini cerita dikit ya. Puhi ini shadingannya lagi gagal. Kemungkinan besar karena dia kegendutan. Jadi kita sabar aja, sekalian bantuin shade, dan gue mulai mau sedikitin makannya dia. Oke, lanjut. Tegu itu butuh suplemen dan perawatan. Jadi ini budget lagi ya. Cuan lagi nih keluar untuk suplemen, untuk multivitamin, perawatan kalau dia sakit kalian harus ke dokter. Sama kayak kucing dan anjing aja.
Itu budget lagi, kalian harus mikirin tuh. Terus yang terakhir, karena tegu ini hidupnya bisa 15 sampai 20 tahun. Jadi panjang nih hidupnya. Jadi buat kamu yang suka pergi-pergi atau pindah-pindah rumah, pindah-pindah kerja, ini cukup merepotkan. Jadi kalian harus mikirin nih, gimana ngebawa hewan sebesar ini tiap kalian pindah tempat. Nah gitu ya. Jadi itu aja hal-hal yang kalian harus pikirkan sebelum mengambil tegu sebagai peliharaan kalian. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, komen, like, share, biar kita terus bikin video-video aneh seperti ini. Yaudah gitu aja. Dadah.